Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istanti akan mempresentasikan rencana proposal skripsi yang berjudul Analisis Hasil Belajar Kognitif dan Keterampilan Proses Sains Siswa menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving pada materi suhu dan kalor. Kemudian latar belakangnya yaitu abad 21 menuntut setiap individu untuk memiliki kecakapan atau keterampilan baik dari hard skill maupun soft skill yang mumpuni untuk dapat terjun ke dunia pekerjaan dan siap untuk berkompetensi dengan negara lain. Untuk itu, bangsa kita perlu memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki hard skill maupun soft skill yang bagus sehingga mampu berkompetensi dan bersaing di pasar global. Dian Mira DKK 2016. Nah, SDM yang unggul ini itu dapat diperoleh dapat dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas, dan pendidikan yang berkualitas itu diperoleh ketika selama proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Dan kaitannya dengan hal ini, maka sangat diperlukan pengintegrasian hard skill ataupun soft skill dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran IPA. Nah, kegiatan belajar ini juga tidak terlepas dari berbagai strategi, model, pendekatan, metode, media, bahkan sumber belajar yang digunakan guru agar siswa dapat belajar secara efektif, efisien, dan juga mengenai dengan apa yang menjadi tujuan dalam kegiatan mengajar tersebut. Nah, dari beberapa artikel yang telah saya baca itu terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama dari artikel Rira Oktaningsih tahun 2019 itu terlihat kebanyakan siswa belum bisa mengembangkan pengetahuannya sendiri karena masih berfokus dengan guru yang menjelaskan. Kemudian yang kedua dari Sri Purwanti Hoirul Uma tahun 2019, yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA itu masih dibilang cukup rendah. Kemudian pendekatan KPS dapat diartikan sebagai wawasan atau panutan pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan juga fisik yang bersumber dari kemampuan mendasar yang pada prinsipnya itu telah ada di dalam diri siswa. Mutawil DKK 2014. Untuk pembelajaran untuk melihat proses keterampilan proses sains siswa tidak hanya dilakukan dalam praktikum saja, tapi bisa dilihat dengan proses belajar seperti diskusi. Nah, model pembelajaran GPS ini merupakan suatu model pembelajaran yang memusatkan pada keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Nah, kenapa saya memilih materi suhu kalor? Karena di bahasan ini cukup sesuai bila diajarkan dengan model GPS. Karena apa? Karena pokok bahasan ini pembelajarannya itu dapat dilakukan dengan praktikum ataupun diskusi, seperti itu. Kemudian identifikasi masalah dari latar belakang yang telah saya uraikan, yaitu pertama ada pembelajaran masih banyak yang bersifat hanya menerima penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua itu ada dalam melaksanakan pembelajaran IPA itu masih belum menggunakan berbagai gaya pembelajaran yang aktif dan masih bersifat konvensional, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian sejauh mana keterampilan proses sains siswa. Kemudian batasan masalah dalam proposal saya yaitu model pembelajaran yang digunakan adalah GPS pada materi suhu kalor. Kemudian hal yang ingin dianalisis yaitu hasil belajar kognitif dan juga keterampilan proses sains siswa pada saat pembelajaran IPA berlangsung. Kemudian dirumuskan masalah yaitu bagaimana hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains siswa dengan menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving pada materi suhu dan kalor, seperti itu. Kemudian kerangka berpikir dari proposal saya yaitu permasalahan yang dihadapi itu yang telah tadi saya sebutkan dari identifikasi masalah, kemudian mengakibatkan siswa itu beranggapan pembelajaran IPA hanya sekedar menghafal teori, rumus-rumus, dan siswa cenderung kurang aktif dalam suatu pembelajaran. Nah, sehingga muncullah siswa tidak dapat mengembangkan pemahaman konsep, eksperimen, keterampilan proses sains, serta berpikir dengan kreatif. Kemudian penulis memberikan solusi yaitu penggunaan model pembelajaran kreatif problem solving. Nah, dalam penerapan model ini diharapkan nanti terdapat pengaruh terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains siswa dan
pada materi suhu dan kalor seperti itu. Kemudian desain penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen desain dengan rancangan post-test dan pretest, kontrol grup desain. Populasi dan sampelnya itu diambil dari siswa kelas 7 MTS Negeri 2 Kota Magelang tahun ajaran 2019-2020. Untuk instrumen penelitian itu menggunakan dua, yaitu instrumentas dan non-tes. Instrumentasnya itu nanti berupa pretest dan juga post-test, kemudian non-tesnya itu berupa lembar pengamatan dan juga angket. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan beberapa, yaitu pertama ada dokumentasi, tes, pengamatan, wawancara, dan juga angket. Kemudian yang selanjutnya itu teknik analisis datanya itu menggunakan teknik normalized gain atau n-gain yang dapat dihitung menggunakan persamaan n-gain dari Malteser. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.